kita juga harus tahu bagaimana dan kapan kita akan melakukan rujukan dari daerah ke tempat tujuan yang mempunyai eh, servis untuk ahli genetiknya, ya. Nah, terlebih dahulu saya bicarakan genetik. Sebenarnya genetik itu adalah suatu cabang dari ilmu biologi yang difokuskan kepada faktor-faktor keturunan serta variasi dalam kehidupan semua organisme yang ada di bumi ini. Nah, di sini mempelajari genetik itu dibagi dalam beberapa lapangan. Biasanya kalau untuk manusia kita kenal dengan istilah human genetik, untuk hewan animal genetik, untuk tanaman plant genetik, dan khusus untuk mengetahui mengenai kondisi ataupun kemungkinan kelainan yang terjadi, kita fokuskan ke medical genetik, itu ya. Nah, apa itu medical genetik? Itu adalah suatu ilmu atau studi dari variasi biologis yang terdapat pada seseorang, terutama mengenai kemungkinan tumbuh sehat dan kemungkinan adanya penyakit yang bisa diturunkan. Di sini kita tahu bahwa aplikasi daripada prinsip genetik untuk ini kita mesti tahu bahwa pada kondisi genetik ini kita mempelajari gen dari individu serta efek yang bisa muncul akibat dari gen tersebut, di mana yang dipelajari termasuk tentang proses penurunan, kemudian bagaimana mapping daripada penyakit tersebut, gen yang berperan, diagnosisnya apa, apakah kemungkinan bisa dilakukan terapi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kapan kita mesti menganjurkan melakukan suatu genetic counseling. Itu yang diketahui dan yang mesti diketahui, ya. Nah, di sini ada eh, kemungkinan kita tahu apa itu hal-hal yang diturunkan adalah bagaimana kemungkinan adanya variasi dari turunan tersebut. Nah, kalau gen itu biasanya adalah suatu unit yang spesifik dalam hal proses keturunan, ya. Dan kemudian alternatif apa yang akan diberikan oleh gen tersebut untuk menentukan sifat-sifat daripada keturunannya, dan bagaimana setiap orang tua bisa menurunkan alel tersebut kepada turunannya atau anaknya, ya. Nah, sejarah daripada anu medical genetik ini antara lain kita tahu munculnya genetika ini adalah eh, awalnya itu merupakan suatu early genetik, baru kemudian pada tahun 1860 ditemukan adanya hukum Mendel, sedangkan eksperimen genetik yang modern itu baru dimulai sejak tahun 1900-an, dan biasanya yang sering dijadikan eh, organisme untuk penelitian genetik ini digunakanlah mais. Mais ini adalah jagung, kemudian Drosophila, dan juga mouse, ya, tikus, ya. Nah, munculnya medical genetik ini dimulai pada tahun 1960 sampai saat sekarang ini. Jadi setelah 100 tahun dari kemunculan eh, penemuan genetik oleh Mendel, ya, 1960, ya. Nah, siapa itu Mendel? Sebenarnya Mendel itu adalah seorang biarawan, ya, yang dia menentukan adanya hukum daripada keturunan, ya,
di mana hukum keturunan tersebut diasarkan atas gen yang berasal dari satu generasi ke generasi berikutnya, di mana dia mampu mempelajari studi matematikanya di salah satu universitas di Vienna. Itu si eh, Mendel ya, Gregor Mendel. Dia hidup dari tahun 1822 sampai 1864. Jadi berapa tahun cuma umurnya? 1884. 22 kurang 22 60 tahunan ya, 62 tahun ya. Nah, ini di tempat biara tempat dia tinggal itu ada lahan yang ditanaminya dengan bunga yang kemudian bunga ini disilangkan, kemudian dia menghasilkan hukum-hukum genetika yang kita kenal sekarang ini ya. Inilah salah satu tanaman yang dipilih oleh Mendel untuk penelitian tersebut. Mengapa dia memilih suatu tanaman ini? Itu berdasarkan karena tanaman ini mempunyai suatu bunga yang unik, mulai dari warnanya, posisinya, warna bijinya, bentuk bijinya, kemudian bentuk daripada polongnya, bagaimana warna polongnya, serta letak daripada bunga tersebut ya. Ini ada bunga yang berwarna ungu dan warna putih, dan di mana di situ ditentukan letak bunga tersebut adalah ada yang di aksial, maksudnya di ujung, di tengah, di lipatan daun, ada yang di terminal atau di ujung. Sedangkan untuk eh, warna bijinya itu ada yang kuning dan ada yang hijau. Bentuknya ada yang bulat, ada yang keriput. Polongnya itu ada yang mulus ya, licin ya, datar, dan ada juga yang berliku-liku ya. Ya. Nah, warna polongnya ada yang hijau, ada yang kuning ya. Ini tadi letak dari anu. Kemudian dihitung panjangnya, panjang atau kalau pada tumbuhan itu tinggi ya, tingginya berapa ya. Biasanya akan terjadi. Nah, dari parental yang ini ketika disilangkan yang ungu dengan yang putih, maka akan menghasilkan bunga yang ungu ya. Demikian juga untuk letak, letak aksial dengan letak terminal. Dari aksial dan terminal, maka biasanya yang akan muncul itu adalah pada F1-nya adalah yang aksial ya. Biasanya kalau di sini kita lihat bahwa yang kuning itu lebih dominan dari hijau, kemudian yang mulus itu lebih dominan dibandingkan dengan yang keriput. Demikian juga dengan eh, polong ya. Biasanya polong yang mulus itu lebih dominan ya kalau dilihat dari kondisi ini ya. Nah, dari Mendel ini maka dia temukanlah beberapa prinsip ya. Ada yang segregation, dominan, independent assortment ya. Jadi di sini yang segregation itu maksudnya itu akan memisah secara bebas. Kemudian dominan itu biasanya akan muncul kalau independent assortment itu akan bersatu sesuai dengan kondisi yang ditentukan ya. Biasanya seperti di sini, ini adalah gen daripada bunga yang warna putih dan ini adalah gen yang bunga. Nah, ini alelnya ya, yang untuk bunga putih tadi. Di sini ada lokus yang digunakan oleh gen tersebut dan kondisi ini dia adalah merupakan kromosom yang disebut dengan pasangan homolog ya. Nah, konsep daripada medical genetik ini bagaimana ditemukannya pertama-tama biasanya awalnya penentuan kondisi dominan yang bisa diturunkan itu diteliti dengan adanya suatu uh, brachiodaktili ya. Brachiodaktili itu
ditemukan pada tahun 1901, yaitu merupakan kondisi di mana jari-jarinya itu adalah pendek ya. Pada tahun 1902 mulai ditemukan beberapa kelainan yang disebabkan adanya gangguan metabolisme atau dikenal dengan istilah inborn error of metabolism. Kemudian baru dijelaskan pada tahun 1918 mengenai antisipasi daripada penyakit tersebut. Baru jadi sudah sekian lama baru muncul pada tahun 1931 itu adanya penurunan sifat melalui sitoplasmik eh, atau mitokondrial DNA. Nah, tahun 37 baru ditemukan adanya hubungan antara uh, color blindness dengan hemofilia karena dia merupakan suatu kondisi gen yang berkaitan atau linkage ya. Namun pada tahun 1955 ditemukan kromosom manusia yang jumlahnya adalah diploid, di mana jumlah kromosom tersebut adalah 46. Nah, kemudian barulah amniosentesis ditemukan orang pada tahun 1970, di mana dari amniosentesis ini bisa dikenal adanya kelainan yang bersifat kromosomal disorder. Tahun 70 juga diketahui adanya suatu penyakit Tay-Sachs dengan cara melakukan screening terhadap penyakit tersebut. Nah, pada tahun 76 baru kemudian diketahui adanya human globin gain clone, ada clone antara human globin ya, gen tersebut. Nah, PCR itu baru ditemukan pada tahun 1985. Kemudian kelainan yang adanya distrofi muskuler atau dikenal dengan Duchenne muscular dystrophy itu baru ditemukan pada tahun 1986. Eh, Cystic fibrosis gen juga ditemukan pada 1986. Baru pada tahun 87 diketahui adanya predistik genetik testing untuk kelainan yang kita kenal dengan nama Huntington disease. Pada tahun 98 baru ditemukan adanya sekuen daripada gen yang terdapat dari gen manusia ya. Di sini medical genetik baru-baru bisa menjadi suatu kondisi ABMS spesialis ya. Tahun 91 juga diketahui adanya draft sequence untuk human genome. Nah, baru pada tahun 2001 Human Genome Project sudah komplit dilakukan. Jadi terhitung mulai 2001 baru ada kelainan tersebut ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa tokoh yang berperan di dalam perkembangan genetika. Saya tidak akan menyebutkannya satu-satu, juga saya tidak akan, kamu perlu mengetahui saja sebagai suatu sejarah daripada genetik, tapi saya tidak akan menanyakannya dalam soal ujian. Nah, kalau disebut nanya soal ujian, malah ini diabaikan bacanya ya. Oke, ya. Jadi perkembangan medikal genetik ini studi mengenai DNA itu baru diketahui ya, jadi DNA fingerprint pada manusia dan melalui DNA genetik itu sudah sejak 1953 di mana DNA ini ditemukan oleh Watson and Crick dalam bentuk double helix ya. Nah, antara tahun 1992 sampai 2003 bergeraklah Human Genome Project
di mana pada tahun 2003 the struktur daripada gen ini dikenal ya. Kalau prenatal genetik itu sudah diketahui sejak tahun 1970 melalui dengan adanya eh, prenatal ultrasonografi dan amniosentesis. Jadi pada proses ultrasonografi bisa dikelihatan adanya janin pada saat prenatal ya. Nah, kemudian juga dilakukan suatu amniosentesis ya, mulai dilaksanakan. Nah, advance of genital complete disorder itu biasanya sudah bisa diketahui ya. Beberapa ada yang bersifat non-Mendelian, ada yang merupakan suatu genomic imprinting, ada yang merupakan kelainan yang bersifat triple nucleotide repeat. Di sini maksudnya setiap codon itu akan terjadi pengulangan dari angka-angka tersebut. Kemudian mitochondrial inheritance pada tahun 1990 barulah diketahui mengenai neuropsikiatri disorder dan diabetes ya. Nah, semuanya ini baru dipublikasi sekitar Februari tahun 2002 ya. Nah, ini adalah kondisi di mana kita eh, tahu bahwa kemungkinan daripada pasangan itu merupakan sejumlah kecil dari eh, gen yang bisa diturunkan. Itu diketahui pada saat itu ada sekitar 30.000 gen, tetapi mereka mempunyai suatu arsitektur yang sangat kompleks ya, dan kita akan susah untuk menilainya. Nah, sekarang kita tahu bahwa sekitar 85% dari gen itu terdapat pada suatu sequence ya, dan kita tidak tahu kapan dia akan ya. Oke, kita lanjutkan. Aduh, ngantuk saya. Sorry ya. Nah, jadi eh, pada penelitian yang dilakukan oleh Human Genome Project, maka diketahui ada sekitar 1 sampai 2% daripada produk gen itu akan akan menyandi pembentukan daripada akan protein ya, di mana 24% itu sangat penting untuk fungsi translasi, 75% itu sebenarnya eh, kurang berarti ya. Nah, kalau kita lihat ada beberapa elemen yang terdapat di dalam eh, gen tersebut, ada yang disebut sebagai satelit, transposom, retrotransposom, dan ada yang mirip parasit. Bentar ya, anak saya pulang, mau buka pintu dulu.
Pada manusia biasanya sekitar 99% itu pada dasarnya bentuknya itu adalah sama ya. Yang 0,1% itu yang membuat setiap orang menjadi unik ya. Ya. Jadi, nah, di mana di sini akan yang 0,1% inilah akan membuat kondisi yang berbeda dan akan membentuk karakteristik masing-masing ya. Bagaimana seseorang itu akan terlihat kalau kita lihat secara fenotipnya. Kemudian apakah ada apakah bisa ditemukan adanya penyakit pada seseorang tersebut, baik itu laki-laki ataupun wanita, dan bagaimana terjadinya variasi yang terdapat pada seseorang ya. Nah, biasanya itu akan variasi itu bisa menyebabkan perubahan daripada fenotip yang ini kalau seandainya adanya penyakit yang perubahan fenotip itu biasanya sedikit ya. Kalau yang penuh itu kemungkinan harmful itu kalau seandainya ada kelainan atau penyakit seperti diabetes, kanker, penyakit jantung, Huntington's disease, dan hemofilia. Nah, yang tidak eh, terlihat itu bisa ditemukan variasi yang menyandi kemungkinan adanya suatu region yang merupakan gen yang bersifat regulator ya, dan ini biasanya eh, tidak berbahaya untuk seseorang dan biasanya perubahan itu hanya terlihat pada suatu gen yang akan merupakan perubah ber- akan menyebabkan adanya perubahan tersebut sehingga akan terbentuk eh, kondisi tertentu ya, pada seseorang. Misalnya ada seseorang yang mempunyai kemungkinan atau kepekaan untuk terserang suatu penyakit jantung atau serangan jantung ya. Jadi tidak semua orang yang akan memiliki gen yang tertentu ya. Nah, biasanya pada pasien yang ditemukan pada para pada tempat praktek itu sekitar 10% daripada pasien tersebut biasanya disertai dengan adanya kelainan dari suatu komponen genetik ya. Contohnya misalnya 80% dari mental retardasi kita tahu itu ada hubungannya dengan komponen genetik ya. 80% ya dari mental retardasi itu jadi lebih banyak ditentukan oleh komponen genetik daripada komponen lingkungan ya. Nah, 2 sampai 3% mempunyai latar belakang eh, mempunyai risiko pada populasi dan kemungkinan timbul suatu kelainan yang bersifat eh, bisa dilihat adanya kelainan pada saat lahir, di mana 15% diantaranya sering terjadi adanya abortus atau mempunyai risiko untuk terjadinya abortus pada setiap kehamilan ya. Jadi mungkin ada riwayat seorang ibu hamil pertama dia abortus, hamil kedua juga demikian, itu biasanya ada hubungannya dengan kelainan daripada gen ya. Nah, biasanya eh, proses miscarriage-nya abortus ya atau keguguran ya, biasanya itu eh, terjadinya keguguran tersebut bervariasi
antara 25 sampai 50% pada kehamilan trimester pertama. 30% sampai 50% itu biasanya akan terjadi keguguran pada trimester pertama itu semuanya diakibatkan adanya kelainan pada kromosom. Jadi eh, kalau yang bukan kelainan kromosom itu sisanya artinya ya. Nah, kemudian biasanya lebih daripada 30% pada pasien anak ditemukan ada hubungannya dengan kelainan genetik ya atau genetik disease. Itu lebih daripada 30% anak-anak yang dirawat pada rumah sakit ya di bagian anak itu adalah ada hubungannya dengan adanya penyakit genetik ya, di mana biasanya yang penyakit genetik ini akan mengenai suatu sistem yang bersifat major dan itu bisa terkena pada eh, umur berapa saja dan juga tidak tergantung dari rasnya, bisa terkena baik pada wanita ataupun pada laki-laki ya, sama ya. Nah, bagaimana caranya kita mengajukan perubahan daripada kondisi ini ya? Biasanya umumnya seseorang itu akan melakukan suatu primary care kepada dokter ya, ataupun dokter spesialis yang ada hubungannya dengan genetik ya. Dan biasanya eh, akan dianjurkan bagaimana cara mencegah ataupun yang kita fokuskan pada pemeriksaan ini, apakah kita akan melakukan pencegahan atau kita harus melakukan suatu pengobatan ya. Nah, penyebab genetik biasanya jarang, lebih jarang ditemukan ya, dan penyakit-penyakit yang umumnya kita dapat, misalnya pada batuk pilek dan lain sebagainya ya. Nah, ini semua bagaimana bisa mendeteksi suatu kelainan genetik ini sudah dilakukan penelitiannya oleh Human Genome Project ya. Jadi dia meneliti genom manusia dan kemungkinan akan terkena kelainan apa dan sebagainya. Dan itu dia melakukan eh, penelitian bukan hanya pada satu atau dua orang saja, tapi pada ribuan orang yang terdapat pada dunia ini ya. Nah, di sini eh, yang menjadi masalah adalah bagaimana cara melakukan suatu eh, jadi di sini melakukan bagaimana cara melakukan pendidikan pada eh, dunia medis ya dan bahwa di sini eh, genetik ini bisa merupakan ada kaitannya antara eh, penelitian dasar dan observasi klinik itu sangat berkaitan antara penelitian dasar dengan observasi klinik ya. Nah, beberapa kategori daripada penyakit disease kita tahu komponen genetik itu sebenarnya adalah merupakan suatu kondisi sakit yang bersifat multifaktorial ya. Jadi dia bisa bersifat kondisinya itu adalah poligenik, bisa juga karena adanya interaksi genetik dan adanya faktor lingkungan yang ikut berperan untuk menimbulkan penyakit tersebut. Nah, sebagai tambahan ataupun delesi yang terdapat pada kromosom, jadi bisa terjadi tambahan ataupun delesi dari gen yang terdapat pada kromosom atau sebagian daripada kromosom tersebut ya. Dan kelainan itu bisa bersifat suatu kelainan yang berupa gen tunggal. Jadi di sini bisa kelainan yang bersifat autosomal dominan, resesif, ataupun merupakan kelainan yang bersifat X-linked. Ya. Nah, kalau dilihat seperti di sini, maka di sini
kalau dilihat penyakit genetik itu biasanya eh, terdapat pada kromosom ya, bisa terjadi unifaktorial kalau seandainya kasusnya merupakan suatu kelainan autosomal resesif, dominan, autosomal resesif, X-linked maupun kelainan yang bersifat mitokondrial. Dan kalau dari kromosomal itu bisa akibat dari jumlah kromosom yang berubah atau struktur kromosom yang berubah atau kemungkinan bisa terjadi akibat adanya suatu delesi. Dan yang ketiga pembagiannya itu adalah berdasarkan faktor multifaktorial. Jadi bukan hanya faktor genetik saja tetapi juga faktor lainnya ya. Nah, di sini adalah suatu kontribusi antara gangguan daripada genetik dengan gangguan daripada lingkungan yang untuk menimbulkan suatu penyakit. Di sini eh, kalau dilihat di sini ada pembagian yang kalau seandainya dia larinya ke arah kiri itu biasanya lebih banyak faktor genetik yang berperan. Kalau ke panahnya itu ke arah kanan maka lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Di sini eh, kita tahu bahwa yang memang murni kebanyakan yang lebih banyak pengaruh genetiknya antara lain adalah Duchenne muscular dystrophy, hemofilia, osteogenesis imperfecta, kemudian juga phenylketonuria, galaktosemia. Nah, kemudian kita tahu ada kondisi tertentu yang baik faktor genetik maupun faktor lingkungan itu berperan, itu adalah antara lain pap foot, pyloric stenosis, dislokasi daripada hip. Hip ini sebenarnya tungkai ya. Nah, kemudian di sini juga yang bisa kemungkinan terjadi adalah spina bifida, ischemic heart disease, ataupun ankylosing spondylitis. Jadi eh, di sini kalau ke arah ada hubungannya lebih banyak faktor lingkungan yang berpengaruh, antara lain adalah tuberkulosis dan juga di sini termasuk tahu tidak kamu Scorpio itu apa? Scorpio itu adalah sariawan ya. Jadi ini eh, kemungkinan hal-hal yang bisa terjadi pada simple genetik unifaktorial maupun high recurrence risk ya. Nah, kalau common genetik kompleks multifaktorial biasanya low recurrent risk. Jadi yang arahnya ke sana kemungkinan berulangnya itu adalah rendah. Kalau arahnya ke sini maka kemungkinan terjadinya penyakit itu tinggi ya. Nah, ini kalau dilihat ya hubungan antara environment dengan uh, penyakit genetik, di mana di sini uh, ada hubungannya ya. Biasanya pengaruh lingkungan antara lain akibat pengaruh daripada pencahayaan ya. Kalau ini pada penyakit tertentu ya seperti penyakit kelainan seks, Down syndrome dan achondroplasia. Ya, inilah barisan-barisan yang merupakan suatu gradasi kemungkinan penyebabnya adalah faktor lingkungan ataupun faktor genetik ya. Ya. Nah, kalau dilihat di sini maka phenylketonuria itu merupakan suatu penyakit yang berdasarkan genetik tapi perubahannya terjadi karena eh, pengaruh daripada agen lingkungan ya. Nah, oh, kamu ngantuk, saya juga ngantuk, jadi saya ikut-ikutan ngantuk. Jadi, ya. Nah, di sini penyakit yang bersifat poligenik itu yang paling sering kita temukan ya, dan kita akhirnya bisa mengerti apa hubungannya dengan penyakit genetik tersebut. Biasanya itu
berawal dari adanya suatu interaksi antara multiple gen, di mana setiap efeknya itu merupakan suatu kondisi yang um, berupa yang bersifat minor ya. Kemudian itu juga tergantung dari kepekaan daripada alel. Ini yang paling sering terjadi dan biasanya tipe 1 dan tipe 2 diabetes, autisme ini terlihat pada kelainan-kelainan di bawah ini ya. Tipe 1 dan tipe 2 diabetes, adanya kelainan autisme dan osteoartritis ya. Nah, bagaimana kita membuat mapping daripada kelainan yang bersifat poligenik ini? Nah, kita tahu ini ada gen 1, gen 2, gen 3, gen 4, di mana keempat gen ini akan membentuk fenotip. Tetapi fenotip itu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya. Jadi apa bentuknya itu tergantung apa yang ikut berkontribusi di gen 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, biasanya yang paling sering kita temukan, paling tidak kita mengerti itu adalah kemungkinan terjadinya penyakit genetik pada manusia ya. Biasanya di sini termasuk antara lain tipe 1 dan tipe 2 diabetes, kemudian primary generalization of osteoarthritis, dan kemudian hipertensi, autisme. Nah, di mana hasil akhir daripada interaksi multiple gen ini akan memberikan suatu kondisi yang minor efek ya, dan beberapa pasangan biasanya akan muncul suatu kemungkinan adanya somatic mutation ya. Ya Allah. Nah, sekarang kita pengen tahu bagaimana cara mengidentifikasi kemungkinan kelainan genetik yang muncul pada populasi. Biasanya kita melakukan apa ada suatu faktor investigator seperti kondisi adanya migrasi, kemudian ukuran daripada populasi, kemudian adanya seleksi alam, dan kemungkinan juga adanya perubahan daripada frekuensi dari suatu gen yang spesifik dari waktu ke waktu ya. Nah, pasangan DNA dengan DNA teknologi biasanya investigate evolusi ya. Jadi ini bagaimana evolusi daripada riwayat evolusi daripada DNA dan kemudian bagaimana teknik kita melakukan identifikasi daripada DNA tersebut ya. Nah, ini yang kelainan yang bersifat kromosomal biasanya kelainan tersebut terjadi akibat adanya salah satu dari pasangan ovum ataupun sperma yang mengalami kelainan ya. Dan kemudian eh, kalau ini yang terjadi maka kemungkinan kita tidak akan menemukan pada riwayat keluarga. Kemudian duplikasi ya. Nah, kemungkinan kalau kita lihat di sini, kalau adanya kelainan yang bersifat kromosomal, biasanya kebanyakan diakibatkan adalah mutasi yang terjadi pada ovum ataupun sperma, dan ini kemudian akan kita ketahui kalau kita lihat dari pedigree, kita tidak akan menemukan kondisi tersebut. Misalnya kasus duplikasi ya, bisa sebagian atau seluruhnya itu bisa pada eh, berupa suatu autosomal trisomi. Dalam hal ini contohnya adalah kasus Down syndrome, Edward syndrome, dan Fatal syndrome, ataupun eh, XA duplication itu berupa kondisi Klinefelter syndrome, triple X syndrome ya. Nah, seperti definisi kita tahu bahwa deteksi daripada
kelainan yang bersifat autosomal ini delesi ya, delesi ya, itu pada autosom adanya delesi pada autosom itu ditemukan pada kondisi Cray-Ducat syndrome di George syndrome. Itu contohnya. Kemudian XA delesi itu bisa juga terjadi suatu Turner syndrome ya. Nah, bisa kemungkinan terjadi adanya suatu translokasi ya. Translokasi ini bila seandainya seseorang itu memiliki Philadelphia kromosom atau kemungkinan terbentuk adanya sarkoma ya, inversi kan ring ya. Nah, ini kalau seandainya terjadi fertilisasi ya, jadi eh, dari ini ya akan diketahui setiap bagian itu akan mengkontribusikan salah satu daripada eh, genomnya, dan biasanya sel turunannya akan mempunyai dua atau lebih kopi yang identik ya. Ini contoh-contohnya mitokondriosis ya. Ini contoh ya, nggak usah dihafal, yang penting tahu jumlah kromosom pada manusia itu adalah 46 ya. Ini penelitian orang juga ya. Ini contoh bentuk kromosom yang merupakan anak laki-laki ataupun perempuan dilihat dari gejalanya. Aduh, eh ini tidak akan saya tanyakan ini ya. Ini sudah ya. Aduh, saya benar-benar minta maaf deh. Mungkin saya tayangkan aja ya. Kayaknya mata saya sudah nggak bisa diajak kompromi lagi. Mau dari pagi. Nah, yang di bawah ini untuk selanjutnya itu adalah merupakan suatu kondisi dari pemeriksaan genetik ya. Nggak perlu kamu hafalkan, perlu tahu saja ya. Ini tidak akan saya tanyakan ya. Ini tahu yang ada sekarang saja ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Saya akhiri. Aduh, minta maaf ya. Siang ini sebenarnya bukan suatu kondisi yang enak. Saya ngantuk, kamu juga ngantuk. Saya rasa udah dari pagi itu capek ya. Jadi saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh saja ya, Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi dokter. wabarakatuh. Makasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih.